Tidak, Pak. Oke, waktu kembalikan ke Oke, terima kasih Mbak Cahaya. Cahaya. Untuk doanya, mohon maaf tadi ada sedikit kendala, Pak Luis terganggu. Saya akan sedikit Untuk pembukanya. pembukanya, Pak Luis. Pak Luis. mohon maaf saya lepas. Ya, silakan Mas Luis, kalau sudah tersambung lagi. Mohon ya, untuk memulai pemaparan, mohon maaf karena saya kurang bagus sinyalnya. Nanti setelah ini saya perbaiki kembali. Silahkan Romo Bobi bisa memulai pemaparannya. Mohon maaf sekali Romo, Suster, Bapak Ibu sekalian. Silakan Baik, Romo. baik, terima kasih ya. Tempat saya kepada silakan. Baik, terima kasih Mas Luis, Mbak Cahaya, tim dari Canisius yang sudah mengundang saya lagi untuk berbagi di tahun Santo Yusuf ini. Ya. Nah, sekarang semoga layar saya sudah tampak ya, sudah ya, semoga. Sudah ya, oke. Terima kasih. Sambil menanti rekan-rekan yang belum masuk, yang sedang masuk ke Zoom, kita akan pelan-pelan memulai pemaparan tema kita ya. Jadi tema yang disajikan pada hari ini sangat menarik ya. Santo Yusuf dan mimpi suci, tinjauan psikologi dalam kitab suci. Nah, mengapa menarik? Karena soal mimpi ini kita semua setiap malam mengalami ya. Dan juga kita sampai sekarang merasa bingung ya. Arti mimpi-mimpi yang kita alami itu apa? Secara psikologi dan juga kalau kita punya pengalaman ya mimpi suci, nah kita akan dalami dalam webinar kali ini. Nah, secara medis dan psikologis, setiap kali kita tidur itu ada dua siklus tidur. Yang pertama adalah tidur tanpa GMC atau gerakan mata cepat. Dalam bahasa Inggris adalah Rapid Eye Movement, REM, ya, yang terjadi tidak lama setelah kita tidur. Itu biasanya kita tidur, lalu mata kita masih normal begitu ya, belum ada terjadi GMC. Nah, menjelang jam 12 malam dan setelahnya, baru nanti terjadi yang namanya GMC, gerakan mata cepat. Saat itulah biasanya terjadi mimpi. Itu secara medis dan psikologis. Ya. Nah, lalu apa peran otak dalam mimpi ya kan? Kita kan ingin tahu ya, apa peran otak dalam mimpi. Nah, tidur dengan GMC yang tadi ya, setelah dini hari tadi atau ketika dini hari tadi, itu biasanya berlangsung sekitar atau lebih dari 30 menit. Nah, ini disebabkan oleh aktivitas otak sebenarnya. Yaitu batang otak kita itu menjadi ketika kita tidur dengan gerakan mata cepat. Nah, lalu juga ada sistem limbik dalam otak kita. Sistem limbik ini apa? Yaitu sistem otak yang bertanggung jawab untuk mengatur gerakan dan perasaan. Jadi, sistem motorik dan emosional itu diatur oleh sistem limbik. Nanti kita lihat gambarnya ya. Nah, ini dia. Jadi, kita tahu otak kita itu terdiri dari berbagai bagian ya. Termasuk di dalamnya adalah limbik nomor 4 ya dalam gambar ini. Medial limbic area ya, nomor 4 ini. Ini yang bertanggung jawab terhadap motorik dan perasaan. Nah, ketika tidur, ketika bermimpi pada fase GMC tadi,
Nah, yang aktif adalah nomor 4 ini. Ya. Nomor 4 ini yang bertanggung jawab terhadap perasaan dan motorik, ya kan? Jadi mata kita bergerak karena ya memang bagian otak yang bertanggung jawab terhadap motorik itu sedang aktif ya pada fase GMC tadi atau REM, Rapid Eye Movement tadi. Nah, lalu kita bertanya lagi ya kan, apa sih guna mimpi untuk manusia, ya kan? Nah, kenapa manusia bisa bermimpi? Kenapa hewan misalnya, sepertinya sejauh ini kita tidak tahu ya bahwa ada hewan yang bisa bermimpi. Nah, berarti kan mimpi itu karunia khas bagi manusia. Kalau demikian adanya, ya. Kecuali nanti ada ahli-ahli yang akan mengatakan bahwa ternyata misalnya simpanse juga bermimpi misalnya ya. Tetapi saat ini kita belum mendengar adanya hewan yang bermimpi, ya kan? Berarti ada fungsi mimpi di dalam hidup manusia, ya. Nah, mimpi menurut sejumlah psikolog itu membantu otak kita untuk menata pikiran dan ingatan. Ya. Tetapi itu pun para ahli sampai sekarang masih mencari-cari ya. Apa sebenarnya fungsi mimpi? Ya, mengapa manusia bermimpi? Beberapa psikolog mengatakan itu membantu memproses otak kita. Seperti komputer, ya kan, otak kita itu. Kadang-kadang perlu refresh gitu kan. Nah, mimpi itu salah satunya adalah merefresh pikiran kita gitu ya. Nah, sementara menurut Sigmund Freud ya, dia percaya bahwa mimpi adalah jendela ke alam bawah sadar kita. Mimpi itu mengungkapkan keinginan-keinginan, harapan yang tidak kita sadari. Nah, baru muncul nanti ketika kita bermimpi. Juga pikiran-pikiran kita, kecemasan-kecemasan kita, itu muncul ketika kita bermimpi. Ya. Misalnya, besok saya akan ujian. Ya, malam ini saya bermimpi, wah, dosennya itu pertanyaannya susah sekali gitu ya. Nah, itu adalah ungkapan dari alam bawah sadar saya. Ya, ketakutan, kecemasan. Tetapi juga motivasi kita, itu rupanya menurut Freud, itu juga muncul ketika kita bermimpi. Misalnya ya, mimpi menang lomba balap karung gitu ya, misalnya, ya kan? Wah, menang, wah, bahagia sekali. Ketika kita bangun itu rasanya happy gitu ya, karena tadi mimpinya bagus. Wah, bagus nih. Nah, itu sebenarnya menurut Freud itu adalah motivasi diri kita untuk sukses, ya, yang muncul dalam mimpi, gitu kan. Nah, jadi secara psikologis itu ada banyak aliran sebenarnya. Ini Freud ini hanya satu aliran saja ya. Kalau Anda psikolog atau pernah mendalami soal-soal ini, tentu lebih paham ya tentang arti mimpi. Saya hanya belajar psikologi 1 semester ya, ketika S1 dulu. Jadi sangat terbatas bacaan saya ya. Nah, mimpi kadang-kadang juga memprediksi masa depan. Nah, ini ada dua sebab ya. Mungkin saja karena hanya kebetulan saja ya, kebetulan misalnya hari ini malam ini saya bermimpi ketemu seorang nenek ya yang terjatuh dari motornya, dibonceng terjatuh. Lalu besoknya betul saya menolong seorang nenek yang terjatuh dari motor. Ya, mungkin saja itu kebetulan. Ya. Bisa juga karena ingatan buruk. Ya. Tadi kan ada motivasi ya. Nah, sebaliknya juga ingatan buruk. Ingatan buruk, trauma masa lalu, nah itu bisa muncul dalam mimpi kita. Dan mempengaruhi perilaku kita pada saat ini dan juga pada saat masa depan. Nah, jadi mimpi itu sangat kompleks sebenarnya. Kadang bisa memotivasi kita untuk bertindak sehingga mengubah masa depan, tetapi juga bisa seperti menjadi beban bagi kita. Ya, trauma-trauma masa lalu yang muncul dalam mimpi itu menjadi beban bagi kita. Lalu seperti kita menjadi terhakimi, ya, merasa oh
saya itu dulu misalnya ya kurang kasih sayang dari ayah. Sehingga mimpi saya itu selalu mimpi misalnya hanya ketemu ibu saja yang kebetulan dua-duanya meninggal. Tidak pernah ketemu ayah. Tidak ada memori tentang ayah dalam benak saya, sehingga mimpi pun tidak ada satupun ingatan tentang ayah. Misalnya seperti itu ya. Nah, itu juga bisa menjadi beban ya kan, karena mimpi seperti mengatakan dirimu yang terdalam itu seperti apa, gitu kan. Nah, lalu ini yang lebih sering saya alami juga ya, mungkin juga saudara-saudari semua juga alami. Kita sering mengalami mimpi yang aneh-aneh gitu kan. Nah, misalnya mimpi ke Yerusalem gitu ya, padahal kita nggak ada rencana ke sana gitu kan, dan sebagainya ya. Mimpi yang aneh-aneh, mimpi ketemu Cristiano Ronaldo gitu ya, padahal saya bukan penggemar bola misalnya, tapi kok ketemu Ronaldo gitu kan. Nah, kok bisa seperti itu ya, kok aneh gitu kan. Nah, penelitian itu menunjukkan bahwa mimpi bisa menjadi aneh karena korteks prefrontal di otak kita itu tidak aktif ketika kita bermimpi. Yang aktif adalah tadi sistem limbik ya. Sistem limbik tadi yang dalam beberapa slide tadi ya. Sistem limbik yang motorik dan perasaan. Nah, padahal prefrontal ya, ini yang bertanggung jawab untuk logika. Sebab akibat. Nah, maka mimpi kita menjadi aneh karena memang bagian otak yang bertanggung jawab terhadap logika itu tidak aktif ketika kita bermimpi. Maka kita bisa mimpi misalnya ini ya, menembus dinding. Ya mustahil kan? Atau mimpi ketemu orang yang sudah meninggal, ya kan mustahil, tidak logis. Nah, tetapi kita bermimpi seperti itu karena apa? Karena otak kita yang aktif pada saat bermimpi adalah sistem limbik tadi, bukan korteks prefrontal. Ya. Nah, maka ini penjelasan medis dan psikologis mengapa mimpi menjadi begitu aneh. Nah, sekarang, kita masuk ke yang suci-suci saja ya, karena yang psikologi itu saya juga tidak menguasai. Saya mendingan bicara tentang mimpi suci saja. Nah, seandainya ada psikolog nanti di masa depan yang bisa membantu saya membedah tema ini akan menjadi lebih mendalam ya. Saya hanya belajar dari sumber-sumber sekunder, bukan belajar sungguh-sungguh psikologi seperti S1 psikologi misalnya. Ya. Nah, mimpi suci itu ada dua jenis kalau kita kelompokkan dengan cermat. Yang pertama adalah mimpi yang terlihat atau mimpi visual. Misalnya dalam Alkitab tangga Yakub, ya kan? Ada tangga yang dilihat, ya kan? Nah, itu mimpi visual. Tapi ada juga mimpi auditori, yaitu mimpi yang hanya didengar saja. Jadi merasa mendengar suara, mendengar panggilan. Nah, itu adalah mimpi auditori. Ada dua jenis ya. Nah, kita dalami satu-satu ya. Mimpi visual. Nah, mimpi visual ini ciri pokoknya adalah bersifat simbolis. Ada simbol di sana, ada tanda di sana, ada benda di sana. Misalnya tadi ya, tangga. Misalnya kita melihat salib di langit, nah, misalnya ya. Atau melihat rumah kita berubah jadi taman yang indah, gitu kan? Ada simbol di sana. Dan simbol-simbol itu ketika kita bangun, kita menjadi bingung. Apa artinya? Tadi, mengapa saya mimpi melihat salib di atas langit? Gitu kan? Karena apa? Mimpi simbolis itu membutuhkan penafsiran. Ya. Jadi namanya hanya benda, tidak ada penjelasan, maka kita selalu bingung, gitu kan? Apa artinya? Apa tafsirannya? Nah, saya jadi ingat ya, dulu ketika saya SD itu masih zaman
SDSB ya. Yang generasi milenial nggak tahu nih SDSB itu apa ya. SDSB itu sumbangan dana sosial berhadiah ya. SR Romo. SR ya. Jadi itu kalau kita menebak nomornya dengan betul, itu ada macam-macam kombinasi ya. Ada 2 angka, 3 angka, 4 angka. Kalau betul tebakannya dapat hadiah. Nah, dulu nenek saya itu juga suka itu beli SDSB ya, ngisi kupon gitu. Lalu menang ya. Nomor itu didapat dari mana? Dari mimpi gitu kan, dari mimpi nenek saya. Nah, saya yang disuruh untuk ngambil hadiah SDSB. Jadi saya juga mendapatkan buah ya. Saya masih ingat dulu saya dapat uang kalau nggak salah 5.000 ya. 5.000 atau 500 saya udah lupa nolnya berapa itu. Karena nenek menang SDSB dari mimpi ya kan. Jadi simbol itu ditafsirkan bisa jadi duit ternyata. Zaman SDSB dulu ya. Mungkin juga sekarang ya ada macam-macam judi ya kan. Nah, mimpi. Jadi ada juga zaman sekarang masih ada praktik-praktik ini ya. Simbol ditafsirkan. Ada dulu ada buku tafsiran nomor SDSB itu saya masih ingat. Ya, karena tetangga saya yang jualan SDSB itu persis di sebelah rumah kami sebenarnya. Nah, jadi saya pernah melihat misalnya ular itu artinya 2 gitu ya. Pohon itu 1 gitu. Jadi kalau mimpi ketemu ular di pohon itu bisa 21, bisa 12, bisa 212 gitu ya. Nah, itu simbol yang ditafsirkan menjadi angka misalnya. Dalam kitab suci itu ada banyak mimpi visual ya. Terutama dalam kisah Yusuf dalam Kejadian 37, 40, 41 dan dalam kitab Nabi Daniel. Ya. Nah, mimpi visual ini fungsinya apa? Menunjukkan kemampuan dan kebijaksanaan penerjemah atau penafsir mimpi. Jadi Yusuf Perjanjian Lama, ya, bukan Santo Yusuf ya, dan Daniel itu adalah para penafsir mimpi. Nanti kita lihat teks-teksnya ya. Nah, lalu yang kedua, mimpi auditori. Nah, mimpi auditori ini mimpi yang didengar, hanya suara. Menyampaikan pesan yang jelas dari Tuhan kepada raja-raja, misalnya Salomo atau Abimelek, atau kepada para bapak bangsa, misalnya Yakub dan Laban. Ya, nanti bisa dilihat. Jangan khawatir ini PowerPoint ini atau PDF ini akan saya bagikan ya kepada panitia. Nanti bisa dimiliki. Ya. Tidak usah mencatat ya, tidak usah mencatat, apalagi sampai memimpikan. Waduh, tadi materinya gimana, saya ingat-ingat sampai mimpi ya, nggak perlu ya. Nah, sekarang kita lihat ada berapa banyak sih mimpi dalam Alkitab, gitu kan. Nah, ini ada satu situs, Bible Overview, yang membuat satu infografik ya. Ternyata ada 21 mimpi dalam Alkitab. Ini menurut situs itu, tapi kalau kita teliti lebih dalam ada lebih banyak lagi sebenarnya. 10 mimpi ini dikatakan itu tercatat dalam kitab Kejadian. Ya, termasuk kisah mimpi Yusuf, ya kan? Yang menyelamatkan saudara-saudaranya dalam masa kelaparan, ya. Itu ada di kitab Genesis atau Kejadian. Lalu kitab Daniel tadi kan sebagai penafsir mimpi, ini ada 3 mimpi Daniel, ya. Lalu nanti menarik ini, yang kuning ini ya, Matthew, Injil Matius, penuh dengan mimpi. Nah, di sini ada Santo Yusuf juga termasuk, ya, dalam mimpi-mimpi perjanjian baru. Ya. Oke, kita pelan-pelan mendalami. Ya. Nah ini, kalau dikategorikan lagi, nah ternyata menarik ya. 6 orang yang mengalami mimpi itu adalah raja. Lalu hanya 1 wanita yang mengalami mimpi. Nanti kita lihat siapa. Aduh, sorry. Ya. Lalu 2 orang pemimpi itu bernama Yosef. Pemimpi dalam arti positif ya. Orang yang bermimpi, bukan orang yang berkhayal gitu ya, bukan. Yosef Perjanjian Lama dan Santo Yosef. Nah, semuanya tertidur ya, semuanya kan gambarnya ini ya, ngorok semua ya. Saya juga ngorok, jadi
begitulah ya, mengganggu ketentraman dunia kalau saya tidur ya. Nah, semuanya mengalami mimpi ketika tertidur ya. Jadi bukan sedang apa ya? Sedang ngopi-ngopi lalu tiba-tiba ada penampakan. Enggak. Mereka benar-benar sedang tertidur. Ya. Jadi bukan halusinasi juga, ya kan? Bukan halusinasi, bukan karena mabuk, ya kan? Enggak. Itu betul-betul ketika sedang tidur. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke mimpi dalam Perjanjian Lama. Nah, ada dua tujuan mimpi dalam Perjanjian Lama. Yang pertama adalah untuk mengungkapkan rencana Tuhan, atau untuk melanjutkan rencananya. Nanti kita lihat contoh-contohnya ya. Jadi mimpi itu, kalau mimpi suci ya, itu selalu mengungkapkan rencana Tuhan atau melanjutkan rencana Tuhan. Yaitu memberitahu kepada para penerima mimpi untuk melanjutkan rencana Tuhan. Itu fungsi dari mimpi dalam Perjanjian Lama. Nah, sekarang kita lihat mimpi Abraham. Ya. Tuhan menggunakan penglihatan untuk menyatakan kembali perjanjian dengan Abram. Ya. Mengingatkan Abram bahwa dia akan memiliki seorang putra dan menjadi ayah banyak bangsa. Kejadian 15. Nanti bisa dilihat sendiri teks-teksnya ya. Kita sekilas-sekilas saja. Lalu mimpi Yakub ya. Nah, kita tahu Yakub dengan bantuan ibunya mencuri hak waris anak sulung milik Esau. Lalu Yakub melarikan diri dari amarah Esau dan dalam perjalanan dia mendapatkan mimpi tentang tangga yang mencapai surga tempat para malaikat naik dan turun. Nah, jadi ada janji Tuhan di situ bahwa berkat Abraham akan diteruskan melalui dia. Ya. Jadi ini tadi meneruskan rencana Tuhan. Nah, rencana Tuhan itu memang misteri ya, saudara-saudara yang terkasih ya. Kenapa? Kadang-kadang keselamatan itu dijalankan melalui orang-orang yang sebenarnya itu tidak pantas secara manusiawi. Ya. Rahab misalnya. Rahab itu adalah seorang wanita tunasusila ya di kota Yeriko. Tetapi berkat Rahab, para orang Israel bisa menduduki kota Yeriko. Ya. Jadi rencana Allah itu kadang-kadang memang misterius ya. Memakai orang-orang yang katakanlah tidak pantas secara manusiawi. Ya, juga Yakub ini. Yakub mencuri hak warisan tetapi justru berkat dia ya, berkat Allah itu, berkat janji Allah kepada Abraham itu akan diteruskan. Nah, ini adalah misteri kehendak Tuhan ya. Lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke nama yang istimewa bagi kita, yaitu Yusuf dalam Perjanjian Lama. Yusuf adalah pemimpi, penerima mimpi, ya, dan penafsir mimpi yang paling terkenal di dalam Alkitab. Nah, kita tahu kisahnya ya, bagaimana Yusuf yang dibuang ke dalam sumur, ya kan, lalu dijual ke pedagang Midian, kemudian menjadi petinggi di Mesir, dan ketika di Israel terjadi kelaparan, saudara-saudaranya datang ke Mesir untuk mencari bantuan makanan, dan Yusuf yang menjadi tangan kanan Fir'aun Mesir akhirnya bisa menolong saudara-saudaranya yang tadinya sudah membuang dia, yang sudah menjual dia sebagai budak. Ya. Lalu Samuel. Nah, penglihatan kalau ini ya, vision. Jadi ada dua ya, dream itu mimpi, vision itu penglihatan. Nah, Samuel mendapatkan penglihatan. Jadi kalau penglihatan itu bedanya apa dengan mimpi? Kalau penglihatan yang mengalami itu tidak biasanya tidak tidur. Ya. Tetapi bisa juga Samuel kan dikisahkan sedang tidur ya, tapi ada penglihatan. Ya. Nah, dan juga ada mimpi auditori di sini kan, karena Samuel mendengarkan suara yang memanggil, ya kan? Tuhan memberitahu penghakiman akan datang atas anak-anak atau anak-anak guru Samuel, yaitu Eli. Ya.
Bahkan Tuhan terus berkomunikasi kepada Samuel selama sisa hidupnya. Ya, jadi ada macam-macam ya, ada mimpi, ada vision, ada juga mimpi auditori, ada mimpi visual. Kadang-kadang bercampur juga, ya. Tidak bisa dipisah-pisahkan dengan pasti dalam beberapa mimpi, beberapa kejadian. Lalu Salomo juga ya. Salomo bermimpi bertemu Yahweh yang memberi tawaran terkenal. Mau apa akan aku berikan semuanya. Ya, tapi Salomo memilih kebijaksanaan. Nah, luar biasa ya. Kalau saya diberi karunia itu, saya juga bingung. Romo Bobby mau jadi apa? Wah, saya jawab, wah mau jadi YouTuber terkenal gitu ya. Udah lupa ya, kalau saya itu Romo gitu kan. Nah, seperti itu misalnya. Daniel ya, Daniel. Tuhan menempatkan Daniel untuk menafsirkan mimpi penguasa asing. Ya. Daniel mengalami banyak mimpi penglihatan, kebanyakan terkait dengan kerajaan dunia di masa depan dan masa depan juga bangsa Israel. Ya. Bisa dibaca ya, kitab Daniel dan mimpi-mimpinya dan tafsiran-tafsiran mimpinya. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke Perjanjian Baru. Ya. Dalam Perjanjian Baru, nah kita tahu Santo Yusuf mengalami 3 mimpi tentang peristiwa yang akan datang. Ya, tentang mengandungnya Maria dari Roh Kudus, ya kan? Lalu perintah untuk pergi ke Mesir untuk menjauhkan dari kejaran Herodes. Nah, lalu mimpi yang ketiga adalah mimpi untuk berbelok, ya kan? Berbelok, jangan lewat ke daerah kekuasaannya raja yang masih juga kejam, gitu kan? Keturunan Herodes Agung yang ternyata juga masih kejam. Nah, mimpi untuk menyelamatkan bayi Yesus dari Herodes. Ya. Nah, dalam 3 mimpi itu, seorang malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Yusuf dengan petunjuk langsung. Ya, jadi ini adalah gabungan antara mimpi visual dan mimpi auditori. Karena malaikat itu berkata, ya kan? Ada perkataan yang disampaikan. Dan ini yang luar biasa ya. Selalu Santo Yusuf itu ketika menerima mimpi suci, dia segera menaati. Tidak ada dialog lagi. Ya. Tidak ada Injil yang menuliskan Santo Yusuf bertanya kepada malaikat, bagaimana mungkin itu terjadi? Bagaimana bisa saya melarikan diri begitu jauh ke Mesir? Ya. Santo Yusuf tidak pernah bertanya, nanti saya di Mesir bagaimana hidupnya? Saya kerja apa? Ya kan? Nah, tidak ada seperti itu, dialog-dialog seperti itu tidak ada. Dikatakan malam itu juga Santo Yusuf membawa Maria dan anaknya dan bayi Yesus ke Mesir. Ya. Nah, ini adalah teladan bagi kita semua. Ya. Santo Yusuf itu pribadi yang pendiam, tidak pernah satu kata pun dituliskan dalam Injil yang dibacakan oleh Santo Yusuf. Ya. Jadi Santo Yusuf itu pendiam, katakanlah demikian, tetapi dia segera melaksanakan kehendak Tuhan. Ini adalah keutamaan Santo Yusuf. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan ya. Perintah-perintah yang disampaikan dalam mimpi suci kepada Santo Yusuf. Nah, tetapi juga kita ingat, bukan hanya Santo Yusuf yang menerima mimpi dalam Perjanjian Baru. Orang Majus pun mengalami mimpi. Ya. Isinya apa? Peringatan, ya kan? Para Majus diperingatkan dalam mimpi untuk tidak kembali ke Herodes. Ya, nggak usah lapor, nanti Herodes bisa mengejar Yesus, ya, mengejar bayi Yesus, bisa membunuh bayi Yesus, ya kan? Nah, jadi mimpi itu adalah sarana untuk menyatakan kehendak Allah dan melanjutkan kehendak Allah. Nah, tadi saya kan mengatakan hanya ada satu wanita yang bermimpi, ya, yaitu siapa? Justru istri Pilatus. Silakan baca Matius 27 ayat 19.
kejadiannya adalah saat pengadilan Yesus di hadapan Pilatus, ya. Istrinya mengirim WhatsApp, ya kan, kepadanya. Janganlah engkau mencampuri perkara orang benar itu. Maksudnya orang benar itu siapa? Yesus yang sedang diadili oleh suaminya. Sebab karena dia, aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Jadi malam menjelang pengadilan Tuhan Yesus, itu istri Pilatus itu mimpi buruk, gitu ya, katakanlah seperti itu. Nggak tahu isinya apa, ketemu siapa, pesannya apa, tapi istri Pilatus hanya mengirimkan tadi WhatsApp tadi, suamiku, jangan kamu apa-apain Yesus. Dia itu orang suci, orang benar, ya, orang lurus. Tadi malam saya bermimpi buruk gara-gara dia, gitu kan, gara-gara pengadilan terhadap orang suci ini. Nah, itu adalah isi mimpi Pilatus. Ya. Jadi sangat unik ya mimpi istri Pilatus ini. Satu-satunya wanita yang bermimpi suci, ya tentunya. Nah, lalu ini adalah vision, ya, penglihatan yang dialami oleh Paulus dalam Kisah bab 16. Rasul Paulus mengalami penglihatan malam, penglihatan di malam hari, tentang seseorang yang mendesaknya pergi ke Makedonia. Nah, artinya apa? Dia diperintahkan oleh Tuhan untuk memberitakan Injil di Makedonia. Jadi, ini adalah vision, ya. Dan juga auditori juga, karena ada perintah juga yang didengarkan, ya. Jadi, bisa dua bercampur sekaligus, ya. Penglihatan dan mimpi. Nah, apakah Tuhan masih berbicara kepada kita melalui mimpi? Ini pertanyaan yang menarik, ya. Nah, yaitu kita pada zaman sekarang itu apakah bisa juga gitu kan menerima perintah Tuhan melalui mimpi? Nah, ini adalah jawaban paling tidak yang saya yakini, ya. Pada masa gereja setelah wafatnya para rasul, Tuhan berkomunikasi terutama melalui Alkitab, yaitu apa? Wahyu yang tertulis. Wahyu yang sudah didokumentasikan secara tulisan. Nah, di dalam Alkitab kita sudah menemukan kepenuhan wahyu, yaitu Tuhan Yesus. Tetapi tidak berarti bahwa Allah itu tidak bisa atau tidak akan berbicara kepada kita melalui mimpi. Jadi masih ada peluang juga kita menerima mimpi suci. Ya. Nah, tadi saya sudah menyinggung kepenuhan wahyu, ya kan, dalam Alkitab. Nah, kutipannya dari mana? Dari Konstitusi Dogmatik Dei Verbum 4, ya, dari Konsili Vatikan yang kedua, yang mengutip Ibrani bab 1 ayat 1 sampai 2. Jadi sangat mudah ya, Ibrani 1, 1, 2. Gitu kan. Dikatakan di sana, setelah berulang kali dan dengan pelbagai cara Allah bersabda dengan perantaraan para nabi, akhirnya pada zaman sekarang Ia bersabda kepada kita dalam Putra. Jadi Putra itu adalah kepenuhan wahyu dari Allah. Ya, sudah cukup wahyu yang kita terima, sudah penuh wahyu yang kita terima. Kita tidak usah menanti suatu pewahyuan yang lain. Karena apa? Yesus sudah diwahyukan dalam Alkitab. Ya. Jadi cara utama Tuhan berkomunikasi dengan kita saat ini adalah melalui Kristus, melalui firman tertulis yang diilhamkan Allah, yaitu Alkitab, dan bukan melalui penglihatan atau mimpi. Ya, cara utama, ya sekali lagi ya, cara utama. Berarti kan ada cara yang lain, ya, cara alternatif. Nanti kita akan lihat contoh-contohnya. Nah, ini tadi kutipan ya, Ibrani 1, 1 sampai 2. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembedaan ini. Ada pewahyuan umum dan pewahyuan pribadi. Pewahyuan umum itu adalah
pewahyuan yang kita terima melalui kitab suci dan tradisi suci. Tradisi suci tadi termasuk di dalamnya adalah dokumen-dokumen gereja, ya, Dei Verbum, Lumen Gentium dari Konsili Vatikan yang kedua misalnya. Dogma-dogma gereja, nah itu adalah tradisi suci. Pewahyuan pribadi, nah ada juga yang namanya pewahyuan pribadi, yaitu kepada pribadi, kepada setiap orang, melalui mimpi, penglihatan, dan sebagainya. Jadi ada dua, pewahyuan umum dan pewahyuan pribadi. Nah, pewahyuan umum tadi sudah saya singgung dalam DV4, ya, Dei Verbum 4, yaitu Yesus Kristus sebagai kepenuhan sabda, kepenuhan pewahyuan Allah. Ya, itu inti dari Dei Verbum 4. Nah, dikatakan dalam Dei Verbum 4 tadi, adapun tata keselamatan Kristiani sebagai perjanjian baru dan tetap tidak pernah akan lampau, selalu up to date. Dan sama sekali tidak boleh dinanti-nantikan lagi wahyu umum yang baru sebelum Tuhan kita Yesus Kristus menampakkan diri dalam kemuliaannya. Nah, maka kalau ada orang yang mengatakan diri sebagai pembawa wahyu dari Tuhan, nah itu kita patut sangat curiga, ya, karena wahyu yang penuh itu sudah dalam Tuhan Yesus. Tidak ada wahyu baru yang lain, ya. Nah, kecuali nanti ketika Tuhan Yesus datang lagi kedua kalinya pada akhir zaman. Nah, sementara beberapa orang mungkin saja memiliki pengalaman pewahyuan pribadi melalui mimpi, penglihatan, dan mendengar suara. Ya. Jadi pewahyuan pribadi bisa saja kita alami, tetapi itu bukan pewahyuan umum. Pewahyuan umum sudah ada dalam Alkitab, tidak perlu ditunggu-tunggu lagi. Ada nabi baru, ada kejadian istimewa, ya, pewahyuan yang lain melalui pribadi lain tidak perlu. Sudah ada dalam diri Tuhan Yesus. Nah, misalnya ya, pewahyuan pribadi ya, yang dialami oleh para kudus. Santo Agustinus dari Hippo pernah mengalami mimpi dan mendengar suara. Ambillah dan bacalah, ya kan? Ambillah dan bacalah. Itu suara yang didengar oleh Santo Agustinus. Santo Agustinus selalu mengambil Alkitab dan menemukan ayat yang mengantar dia pada pertobatan. Ya. Lalu juga penglihatan. Nah, Santa Faustina Kowalska, Rasul Kerahiman Ilahi, mengalami penglihatan melihat Tuhan Yesus. Ya kan, kita tahu kisahnya, ya, tidak perlu saya jelaskan lagi. Nah, itu adalah pewahyuan pribadi yang dialami para kudus. Juga penampakan Bunda Maria itu masuk ke dalam pewahyuan pribadi sebenarnya. Ya, ini adalah Bunda Maria yang menampakkan diri di Bukit La Salette di Perancis, mewartakan pertobatan. Ya, ini adalah Bunda pelindung kongregasi saya, Misionaris Keluarga Kudus. Ya, maka kami punya salib itu juga sedikit unik, ada palu dan catut. Ya. Palu itu simbol dosa manusia, catut itu simbol penebusan. Nah, jadi dua anak gembala yang tidak tahu bahasa Perancis ini, tiba-tiba bisa bercerita dalam bahasa Perancis kepada uskup, kepada orang-orang di desanya. Ya. Jadi itu suatu penampakan Bunda Maria yang merupakan pewahyuan pribadi kepada dua anak gembala ini. Nah, sekarang kita bertanya, lalu Romo, bagaimana kita menilai adanya penampakan yang sejati, ya kan? Penampakan Bunda Maria, penampakan Santo Yusuf, penampakan Orang Kudus, dan sebagainya. Ya ada 6 ya. 1, fakta bisa dicek kebenarannya. Jadi bisa diselidiki kapan, di mana, bagaimana itu terjadi. Lalu 2, orang yang menerima secara kejiwaan itu sehat, jujur, dan taat pada gereja. Yang ketiga, penampakan itu haruslah sesuai dengan doktrin iman gereja. Kalau sudah aneh-aneh, menyalahi pewahyuan umum, ya, sudah tidak sesuai lagi dengan Alkitab,
Nah, itu tanda bahwa itu bukan penampakan sejati. Karena apa? Penampakan pewahyuan pribadi itu kalau benar, dia selalu menegaskan pewahyuan umum. Tidak pernah pewahyuan pribadi itu melenceng, yang benar tentu saja ya, yang original, yang bisa dipercaya. Tidak pernah pewahyuan pribadi itu melenceng dari pewahyuan umum. Nah, tidak bertentangan dengan doktrin teologis dan spiritual gereja, sama ya, dengan poin yang ketiga tadi. Lalu tidak bertujuan memperkaya orang atau kelompok tertentu. Nah, ini juga penting ya. Kalau sudah ada mulai orang mengatakan, "Wah, saya bisa menafsir mimpi," gitu kan. Saya dapat pesan ini, tapi untuk mendengarnya Anda harus memberi saya uang, ya. Nah, itu sudah aneh ya, karena tujuannya adalah memperkaya diri. Nah, pohon kelihatan dari buahnya, sama ya. Kalau mimpi itu suci betul-betul, maka penerimanya akan bertambah saleh, tambah rajin berdoa, ya, rajin berbuat baik, ya, bukan menyombongkan diri, ya kan? Atau membuat sekte baru yang tertutup, gitu ya? Tidak. Nah, semakin justru rendah hati menerima mimpi suci itu. Dan juga yang jelas bukan suatu histeria massal. Jadi bukan kesurupan, gitu ya. Nah, ini kita dibantu juga oleh Alkitab sebenarnya. Sudah ada dalam Alkitab itu panduan-panduan untuk membedakan wahyu Allah dan tipuan setan. Matius 12:33, sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Lalu kritik Yeremia pada nabi-nabi palsu. Ya. Dia mengkritik fakta bahwa mimpi atau penglihatan nabi-nabi palsu itu berasal dari imajinasi, dari khayalan saja dan bukan dari Tuhan. Lalu kitab Putra Sirak bab 34 mengatakan kita perlu berhati-hati juga. Ya, agak panjang maka tidak saya kutip ya, karena ada 8 ayat, nanti bacanya bisa pegel saya. Hati-hati terhadap mimpi. Tidak semua mimpi merupakan sarana untuk mengakses, untuk memahami kebijaksanaan ilahi. Ya. Nah, ini tadi kutipannya ya, silakan nanti dibaca ya dari kitab Putra Sirak. Nah, ini tadi yang saya sudah singgung ya. Mimpi dan penglihatan suci kiranya satu, membuat orang bertobat, bukan makin berdosa dengan menyembah yang bukan Allah. Ya kan? Jadi kalau ada orang merasa mendapat mimpi lalu dia mengatakan, "Wah, sekarang saya hanya percaya pada guru itu," misalnya, guru saya, guru spiritual saya, ya. Sampai mendewakan tokoh-tokoh tertentu, gitu kan? Itu sudah keliru, ya. Berarti itu mimpi dari setan yang tampil, ya kan? Seakan-akan itu sebagai mimpi suci, ya. Lalu kedua tadi, membuat penerimanya rendah hati, bukan sombong secara rohani. Nah, ini yang kadang-kadang kita lupa ya. Kita yang rajin berdoa, rajin berkegiatan amal kasih, itu perlu mewaspadai yang namanya kesombongan rohani. Yaitu kita merasa diri lebih daripada orang-orang yang tidak berdoa, yang malas, ya, yang tidak peduli pada hal-hal gereja misalnya. Ya, hati-hati ya. Juga mimpi suci itu seharusnya membuat penerimanya rendah hati, bukan semakin sombong. Apalagi pamer ya. Apalagi ingin viral, ya kan? Nah, itu sudah aneh itu bagi saya. Kalau ada orang yang justru ingin viral dengan mengklaim mendapatkan mimpi suci. Lalu selalu berbuah untuk sesama. Bukan untuk dirinya sendiri, bukan untuk kelompoknya sendiri. Itu sudah sangat jelas. Nah, juga tidak menguntungkan diri sendiri ya. Karena apa? Santo Paulus sudah menulis dalam 1 Korintus 9:18 bahwa upah untuk dia adalah apa? Bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Bahkan, bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Ya, jadi ibaratnya gini ya. Santo Paulus bisa saja dia mendapat uang saku dari gereja-gereja yang dia bina. Tetapi Santo Paulus
mengatakan tidak, terima kasih. Biar uang itu untuk membantu kaum miskin di jemaat ini. Ya, kita tahu dulu Santo Paulus kerjaannya apa? Dia adalah tukang tenda. Dia membuat tenda. Ya, jadi dia menghidupi diri, menghidupi perjalanan itu dari kerja kerasnya sendiri ya. Dia tidak meminta-minta atau memanfaatkan gereja-gereja itu untuk pelayanannya dia. Nah, jadi Santo Paulus itu luar biasa ya. Luar biasa. Berbahagialah Anda kalau punya nama pelindung Santo Paulus ya. Memberitakan Injil tanpa upah. Ya, luar biasa. Nah, juga Yohanes 3:30 mengatakan, ia harus makin besar, tapi aku harus makin kecil. Nah, selalu ini ya, kerendahan hati. Buah-buah rohani, bukan kesombongan rohani. Ya, yang menjadi kriteria. Nah, juga 1 Yohanes 4 dikatakan, saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang akan muncul, yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Nah, sekarang saya mau cerita tentang mimpi suci yang dialami umat di Purwodadi di Jawa Tengah ya. Tempat saya dulu bertugas sebagai pastor ya. Pastor pembantu atau pastor asisten. Nah, saya berjumpa dengan pasangan suami istri yang dulu belum menjadi seorang pasutri Katolik ya. Suatu hari, suatu malam itu si suami itu bermimpi. Dia mendengar suara, jadi lebih ke mimpi auditori ya, mimpi pendengaran. Suara itu hanya mengatakan seperti ini, datanglah ke gereja. Datanglah ke gereja. Nah, si bapak ini kan bukan Kristiani ya, lalu dia bingung ya kan, lah gereja yang mana? Ada banyak gereja di dekat saya ya kan. Nah, akhirnya apa? Dia kenal seorang tokoh masyarakat yang ternyata adalah seorang tokoh Katolik juga yang baik. Dan oleh tokoh Katolik ini dibimbing untuk menjadi umat Katolik. Dan akhirnya pasutri ini dibaptis dan tentu saja anak-anaknya juga dibaptis. Ya. Nah, ini adalah tanda bahwa mimpi suci itu masih terjadi hingga saat ini. Tuhan masih mengirim mimpi-mimpi suci untuk membimbing umatnya. Ya. Jadi tadi saya katakan pewahyuan umum memang sudah tertulis dalam Alkitab, tetapi pewahyuan pribadi itu masih sangat mungkin kita alami. Ya. Tetapi ingat, dalam contoh ini, contoh terakhir ini, ada peran keteladanan. Ya, jadi hanya mimpi suci saja tidak cukup untuk membawa si bapak ini menjadi seorang pengikut Kristus. Ada keteladanan yang harus ditunjukkan, ya kan? Nah, ini yang juga perlu kita tekankan dalam hidup kita ya. Jadi lebih penting dari mimpi-mimpi suci yang mungkin juga dalam hati kecil kita punya harapan ya. Aduh, aku pengen sekali-sekali mimpi ketemu Yesus, ya kan? Ketemu Bunda Maria, ketemu Santo Pelindungku, Santo Yusuf, Santo Agustinus, Santo Paulus. Saya ingin sekali, rindu sekali ketemu mimpi suci itu, ya kan? Tetapi kalau kita pun tidak mengalami, itu tidak apa-apa. Ya, kenapa? Karena yang penting itu bukan mimpi suci, tetapi kesaksian kita dalam hidup beriman, dalam hidup sehari-hari. Ya, saya tutup dengan iklan, ya kan? Nah, karena disponsori penerbit Canisius, maka saya pun beriklan produk Canisius, buku-buku saya terbitan Canisius. Nah, buku pertama saya, Wanita-Wanita Mulia dalam Alkitab. Ada 35 kisah dan renungan di dalamnya. Ya, termasuk wanita-wanita mulia ya, Maria, Elizabeth, juga tadi Rahab yang saya ceritakan itu ada dalam buku ini. Ya. Lalu yang kedua adalah buku Mencintai Santo Yusuf, Renungan dan Andika Devosi, yang saya dengar
di Jogja itu sudah habis ya, saking larisnya ya, berkat Santo Yusuf ya, bukan karena saya. Berkat Santo Yusuf dan berkat Paus Fransiskus ya, yang menetapkan tahun Santo Yusuf. Juga berkat kelompok-kelompok doa dan siapapun juga yang sudah mempromosikan devosi Santo Yusuf. Ya. Jadi buku ini bisa didapatkan, bisa menghubungi PT Canisius ya. Juga silakan menghubungi saya. Nanti setelah ini ada tanya jawab ya, jangan khawatir. Tetapi nanti kalaupun tidak cukup waktunya, bisa menghubungi saya ya, lewat Instagram bisa, lewat email bisa ya. Bobby Stephen MSF itu Instagram saya. Lalu email saya kontak Bobby, B-nya 2 ya. Kalau B-nya 1 itu babi ya. Bercanda. Kontak bobby@gmail.com ya. Jadi dari saya demikian saja. Saya haturkan kembali waktu kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Romo Bobby untuk pemaparannya. Saya sudah berganti. Kalau tadi mungkin penampilannya kurang begitu baik karena situasi dan kondisi, sekarang sudah menjadi lebih cerah harapannya. Sudah terpengaruh oleh mimpi Santo Yusuf dan semoga membawa pewahyuan umum. Baik Bapak, Ibu, sembari kita sejenak merenungkan atau mencecap tadi yang sudah dipaparkan oleh Romo Bobby, saya akan tampilkan tayangan Salam Yusuf. Mungkin Bapak, Ibu yang sudah pernah mendengar atau sudah mengikuti devosi ini, boleh ikut berdoa bersama. Begitu, saya akan share screen untuk kita dengarkan sambil kita renungkan tadi yang sudah disampaikan oleh Romo Bobby. Apakah sudah tampil? Sudah terlihat? Sudah. Sudah, baik. Ya. Ada suaranya ya? Terpujilah Yesus, Putra Allah yang dipercayakan padamu. Santo Yusuf pelindung gereja semesta, lindungi keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami saat ajal nanti. Amin. Amin. Oke. Terima kasih. Mungkin tadi Bapak Ibu setelah mendengarkan pemaparan dan sejenak merenungkan dengan sambil mendengarkan lagu Salam Yusuf yang baru. Kalau bagi saya pribadi Salam Yusuf ini baru. Saya lebih hafal Salam Maria daripada Salam Yusuf, jujur. Maka dengan tahun Santo Yusuf ini mungkin semakin harus banyak digali lagi
spiritualitas Santo Yusuf ini, khususnya melalui Salam Yusuf ini. Bapak, Ibu, Romo, suster, serta saudara-saudari yang terkasih, kembali saya membuka kesempatan untuk Bapak, Ibu, Romo. Kalau tadi tidak ada yang muncul dalam chat pertanyaan, justru ini saya buka kesempatan untuk sharing. Kalau mungkin ada pertanyaan, silahkan disampaikan dengan memilih reaction yang raise hand begitu, supaya nanti saya tunjuk. Lalu kalau memang Bapak, Ibu, Suster Romo mau membagikan sharing imannya, seperti tadi Romo Bobi membagikan sharing ketika SDSB, silahkan. Mari, Bapak, Ibu, mungkin ada yang ingin bertanya. Kalau belum, saya mau bertanya, Romo malah. Silakan. Sambil Ya. Bapak, Ibu, Romo, Suster sekalian. Begini, mohon maaf. Ketika mendengar pemaparan Romo Bobi tadi, saya sering menempatkan diri itu ketika saya menjadi Santo Yusuf. Pasti tidak mudah mengikuti mimpi. Pasti tidak mudah. Iya. Apakah mimpi ini benar? Apakah mimpi ini salah? Apakah ini petunjuk Roh Kudus atau petunjuk setan? Waktu itu pasti saya yakin Santo Yusuf punya pegangan iman yang kuat secara tradisi. Nah, mungkin Romo Bobi bisa menjawab kira-kira yang menurut literasi yang sudah Romo Bobi baca atau mungkin dari pengetahuan yang Romo Bobi miliki, kira-kira mengapa Santo Yusuf kemudian bisa memilih, aku akan mengambil Maria sebagai istriku. Karena kalau kita lihat dalam kitab suci kan sebenarnya maksud Santo Yusuf itu sudah benar. Menceraikan Maria secara diam-diam. Itu sudah benar. Betul. Ya. Karena dia menghormati Maria. Tapi kemudian kenapa kok memilih, kalau istilah kasar saya, kenapa Santo Yusuf justru memilih salib? Dia harus bertanggung jawab pada sebuah perbuatan, dalam hal ini menikahi Bunda Maria, yang dalam notabene pasti kalau pasangan kita ketika, atau calon pasangan kita dapat kabar, calon pasanganmu itu sudah hamil duluan loh. Nah, apalagi itu dalam mimpi. Kira-kira apa? Santo Yusuf punya apa ya, insight apa, Romo, kira-kira? Ya. Baik, pertanyaan yang sangat menarik ya, dan juga menantang kita semua sebenarnya. Jadi memang betul ketika kita merenungkan kisah Santo Yusuf dalam Injil, itu terbuka sekali peluang bagi kita untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan iman yang kritis. Ya. Apa yang membuat Santo Yusuf itu akhirnya meyakini mimpi suci dari malaikat? Ya, setidaknya mimpi yang pertama, ya kan, bahwa Maria ternyata mengandung dari Roh Kudus. Nah, ini bisa kita pahami kalau kita melihat ketulusan hati Santo Yusuf dan iman Santo Yusuf yang sudah dibentuk sejak kecil. Nah, kita tahu Santo Yusuf itu adalah seorang Yahudi yang sangat taat. Ya, dia berdoa sesuai tradisi Yahudi itu 3 kali. Ya, dalam Mazmur dikatakan doa pagi, siang, dan petang. Ya kan? Dan dia itu taat menjalankan perintah-perintah Taurat. Jadi semua hal ini membuat hatinya itu terasah. Jadi dia secara rohani itu PK. Ya. Kalau orang itu sudah rajin berdoa, rajin hening, rajin bimbingan rohani, bahkan rajin mengaku dosa, itu adalah tanda-tanda bahwa nuraninya itu PK. Bahwa hidup rohaninya itu sudah terlatih. Ya. Sehingga ketika pribadi itu mengalami mimpi atau penglihatan, dia sudah bisa membedakan. Ya kan? Karena apa? Seperti yang saya sampaikan tadi, mimpi itu adalah
berpesan untuk dua hal kan, mimpi suci. Satu, untuk mewartakan kehendak Tuhan, kehendak Allah, dan melanjutkan kehendak Tuhan. Nah, Santo Yusuf sebagai seorang yang sangat akrab dengan Perjanjian Lama, dengan Hebrew Bible, ya, dia pasti tahu janji-janji Mesias. Ya, bahwa Mesias akan lahir dari siapa? Dari keturunan Daud. Ya kan? Nah, Santo Yusuf meskipun seorang tukang kayu sederhana adalah juga keturunan Daud karena dia masuk di wangsa atau dinasti dari keturunan Daud di Bethlehem. Ya, Bethlehem itu sekitar berapa ya? Tidak sampai 1 jam perjalanan dari Yerusalem. Itu seingat saya ya. Jadi Yerusalem dan Bethlehem itu sangat berdekatan. Maka bisa dipahami Raja Daud itu berasal dari sekitar Yerusalem, dari Bethlehem. Dan Santo Yusuf juga berasal dari sana. Ya, dia adalah terahnya Daud. Gitu kan? Nah, jadi janji Allah bahwa Mesias akan tumbuh dari tunas Daud. Nah, Santo Yusuf ketika bermimpi menyadari bahwa dirinya adalah juga keturunan Daud. Ya kan? Nah, jadi pemahaman Alkitab Hebrew Bible ini membuat Santo Yusuf yakin juga, oh, malaikat ini nggak bohong, karena memang dalam Perjanjian Lama itu ada nubuat tentang tunas Daud, Mesias yang muncul dari taruk Daud. Nah, dan dialah juga bagian dari keturunan Daud ini, ya kan? Maka sebenarnya ada kaitannya antara pemahaman atau kebiasaan Santo Yusuf dalam memahami mimpi suci dengan pendidikannya sebagai seorang Yahudi yang taat, yang saleh. Demikian, Mas Louis. Terima kasih Romo Bubi mencerahkan. Berarti sebenarnya karena basic-nya Santo Yusuf itu sudah suci katakanlah. Betul. Lalu ketika ya. mendapat mimpi suci ya sudah cocok. Betul, ya. Oke. Baik, ini ada Pak Effendi Turnip yang raise hand Romo. Silahkan Pak Effendi open mic. Ya, Pak Effendi, salam jumpa malam, lagi. Pak Thomas, terima kasih. Selamat malam, Pak Bobi, salam jumpa lagi. Kami saya member dari ini komunitas Katolik ini. Ya, silakan Pak Effendi. Ini sebelumnya terima kasih. Ini kami baru saja selesai itu dalam novena 9 kali Santo Yusuf. Ya. Sehubungan dengan tahun Santo Yusuf ini Romo. Dan kami mengangkat perihal mengenai Patres Corde Romo. Ya. Namun dalam surat Patres Corde itu Romo, surat apostolik Paus Fransiskus itu ada di halaman 5 itu Romo, kalau nggak salah ini masih ada mohon pencerahan dari Romo ini. Itu di sana dikatakan Romo, sesudah Maria Ibu Allah, tidak ada orang kudus yang lebih sering disebut dalam magisterium kepausan selain Yusuf suaminya. Ini penjelasan yang lebih jauh Romo mengenai ini Romo, karena agak sulit juga pemahamannya Romo. Ya, baik Pak Effendi Turnip ya. Jadi dalam tradisi devosi gereja Katolik itu ada 4 tataran devosi. Saya sebutkan ya. Satu adalah latria. Latria adalah penghormatan kepada Trinitas, kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Termasuk di dalam latria ini adalah devosi sakramen Maha Kudus, ya, yaitu kepada Yesus, ya kan. Lalu juga devosi kerahiman ilahi. Ini masuk ke latria, ya, karena masih berkenaan atau menghormati sosok Tritunggal. Lalu tahap yang kedua atau tataran tingkatan devosi yang kedua adalah hiperdulia. Ya, gampang saja, hiperdulia ini untuk siapa? Untuk Bunda Maria, ya kan? Yang dipilih Allah secara istimewa, bahkan dalam keyakinan kita Katolik, Bunda Maria diangkat ke surga jiwa dan raganya, ya, dan dikandung tanpa noda dosa. Mengapa? Demi mempersiapkan Mesias, Yesus sendiri.
Ya, itu adalah hiperdulia. Santo Yusuf itu ada pada posisi yang ketiga sebagai protodulia. Jadi setelah Bunda Maria, posisi di bawahnya adalah Santo Yusuf. Sebagai apa? Sebagai pribadi yang menjaga Tuhan Yesus sejak dikandung Maria, ya kan, menyelamatkan dari Herodes dan mendidik Tuhan Yesus setidaknya selama belasan tahun, ya, sebelum beliau berkarya secara publik di Galilea. Lalu yang keempat baru Santo Santa yang lain, dulia. Termasuk Santo Santa pelindung kita, Santo Agustinus, Santo Petrus, Santo Paulus, itu di bawah Santo Yusuf. Nah, mengapa demikian? Karena dalam dokumen-dokumen gereja itu Santo Yusuf itu sudah banyak disebut. Ya. Bahkan sejak abad ke-15 itu sudah ada surat-surat yang memuji keteladanan iman Santo Yusuf. Sehingga Santo Yusuf itu ditempatkan persis di bawah Bunda Maria dan di atas para kudus. Nanti Pak bisa melihat webinar MSF Jawa yang dibawakan oleh Romo Pras tentang Santo Yusuf dalam tradisi dan magisterium gereja. Ada di YouTube, Pak. Nanti bisa saya aturkan rekamannya, ya. Secara singkat saya jelaskan demikian. Terima kasih. Ya, terima kasih Romo. Ya. Sama-sama. Semoga cukup menjawab Pak Effendi. Romo, lalu ini ada pertanyaan via chat dari Bu Herlina Parwati. Ya. Agak kritis pertanyaannya, bagus sekali Romo. Dalam relasi percintaannya dengan Bunda Maria, kira-kira bagaimana disposisi batin pergulatan untuk tidak bersetubuh dengan Bunda Maria? Ya. Bagaimana Santo Yosef menempatkan posisinya di situ? Apakah alasan memutuskannya demikian atau karena perintah dalam tanda kutip oleh Roh Kudus? Ya. Atau mungkin karena tadi Santo Yusuf sudah dari dulunya itu suci, sehingga ketika waduh berhadapan dengan Bunda Maria itu bukan malah menghormati tapi malah justru aduh ini ibu Tuhan, ini ibu Mesias yang dalam tradisi iman itu saya pegang teguh. Atau bagaimana Romo? Silakan. Baik. Saya mulai justru dengan Bunda Maria dulu, ya. Jadi begini, saya juga baru tahu setelah membaca sumber-sumber itu bahwa pada saat itu semua perawan di Israel itu mengharapkan supaya Mesias itu lahir darinya. Ya. Jadi setiap gadis di Israel itu sangat berharap supaya Tuhan memilih dia untuk menjadi ibu Mesias, ya kan? Bisa dibayangkan begini ya, kan mereka itu membaca Perjanjian Lama kan, Hebrew Bible. Di dalamnya ada janji Mesias akan dilahirkan untuk membebaskan Israel. Nah, siapa yang tidak ingin, ya kan, menjadi bagian dari rencana keselamatan Tuhan itu? Ya, maka Bunda Maria itu ketika menerima kabar itu sangat syok, ya kan? Siapakah aku ini? Ya, sehingga aku dipilih untuk menjadi ibu, ya kan? Jadi dari Mesias, ya kan? Nah, maka menjadi kidung pujian Maria kan, Magnificat. Karena apa? Itulah yang diharapkan oleh setiap gadis di Israel pada saat itu. Ya, janji Mesias menjadi nyata di dalam tubuh mereka, di dalam rahim mereka. Nah, jadi kebahagiaan Maria itu adalah kebahagiaan melebihi misalnya orang itu menang Indonesian Idol gitu ya. Jauh melebihi itu kebahagiaan Bunda Maria itu, ya. Jauh melebihi semua kebahagiaan yang bisa dialami oleh seorang gadis pada saat itu. Gitu ya. Jadi itulah kebahagiaan luar biasa ya sebagai pilihan. Nah, Santo Yusuf itu dituntun Allah untuk juga mengambil bagian dalam kebahagiaan Bunda Maria tadi. Ya, yang mengandung, melahirkan. Santo Yusuf tidak ikut melahirkan, tetapi ikut membesarkan Mesias. Ya, jadi bisa dibayangkan secara rohani itu Santo Yusuf sangat masuk, ya, sangat juga terpesona
oleh perintah Tuhan yang menjadi nyata dalam hidup Maria dan juga dalam hidupnya. Nah, lalu memang dalam Alkitab kita tidak mendapat penjelasan yang sangat rinci tentang masa lalu Santo Yusuf. Karena itu ada beberapa sumber di luar Alkitab yang menduga bahwa Santo Yusuf itu seorang duda sebelum bertunangan dengan Maria. Tetapi kalau saya membaca Alkitab, gambaran sebagai duda itu agak kurang cocok. Mengapa? Karena ya kalau Santo Yusuf itu sudah duda yang berusia cukup lanjut seperti yang dikatakan atau dilukiskan dalam lukisan-lukisan, itu bagaimana mungkin dia membawa pergi Bunda Maria ke Mesir yang jauh, gitu kan? Bagaimana mungkin menghidupi ya sebagai tukang kayu yang mengadakan pekerjaan yang fisik, ya kan? Nah, karena itu hipotesis ini agak lemah ya, bahkan saya katakan sangat lemah. Ya. Yang lebih masuk akal adalah bahwa ketika bertunangan dengan Maria, Santo Yusuf itu juga masih muda, masih energik, ya, sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas itu sebagai tukang kayu dan bangunan dan untuk membawa pergi Maria mengamankan bayi Yesus sampai ke Mesir dan membawanya pulang. Ya. Itu ribuan kilometer ya, luar biasa. Pasti perlu seseorang yang energik untuk melakukan itu, ya kan? Dan menurut tradisi para bapa gereja itu ada juga tradisi yang mengatakan Santo Yusuf itu seorang perjaka, gitu ya. Jadi seorang perjaka, seorang yang murni sebelum menikah, ketika menikah juga mempertahankan kemurnian hatinya. Karena ya tadi yang seperti Mas Luis tadi katakan, memahami fungsinya sebagai penjaga Mesias. Ya. Jadi kebahagiaan atas fungsi itu dan juga kesadaran akan fungsi itu tentunya melebihi katakanlah hasrat-hasrat biologis. Ya, sehingga dengan sangat yakin gereja kita meyakini Bunda Maria itu dikaruniai Allah secara luar biasa sehingga Bunda Maria tetap perawan juga setelah melahirkan Tuhan Yesus. Ya, ini adalah dogma iman yang kita terima ya. Karena Allah bisa melakukan hal-hal yang di luar kemampuan manusia. Ya, dan kita meyakini hal itu. Ya. Jadi memang tidak ada dogma bahwa Santo Yusuf itu tetap perawan. Dalam arti atau Santo Yusuf itu perawan dalam arti dia bukan duda dan sebagainya. Tidak ada dogma tentang itu. Tetapi kalau kita membaca Alkitab, kecenderungan yang kuat adalah memang Santo Yusuf itu bukan duda. Ya. Dia seorang perjaka dan juga tetap perjaka sampai wafatnya. Demikian Mas Luis dan juga Bu Herlina ya. Baik, terima kasih. Semoga menjawab Bu Herlina Parwati. Lalu kemudian ada pertanyaan juga dari Ibu atau Mbak Antonia Yosefin. Mungkin ini hampir sama dengan pertanyaan yang tadi saya ajukan di awal, Rom. Bagaimana gereja bisa meyakini bahwa mimpi Santo Yosef untuk mengambil Bunda Maria sebagai istri adalah sungguh mimpi suci yang berasal dari Allah dan bukan merupakan keinginan repress dalam bawah sadar. Ya, baik. Itu mungkin tadi yang silakan Romo. Ya, bisa saya tanggapi dengan tambahan seperti ini. Saat itu justru ya Santo Yusuf dalam prosesi yang sangat sulit, sangat dilematis, ya kan? Karena dia menurut hukum Yahudi itu wajib menceraikan Maria. Nah, ada dua opsi saat itu, yaitu menceraikan di pengadilan umum, di pengadilan desa Nazaret, di hadapan seluruh warga desa, sekaligus untuk katakanlah ya meminta ganti rugi gitu ya dari Maria dan keluarganya karena pertunangannya kan batal ya kan. Atau menceraikan secara diam-diam, yaitu menceraikan hanya di depan dua orang saksi laki-laki. Nah, kita harus pahami alam budaya Yahudi adalah budaya yang menekankan peran laki-laki. Maka saksi mata, saksi dalam pengadilan pun harus laki-laki.
Itulah mengapa dalam kisah-kisah kebangkitan Tuhan Yesus, kalau kita ingat ya, yang pertama datang ke makam Tuhan Yesus siapa? Para wanita kan. Nah, tetapi para wanita itu yang mengabarkan kepada para rasul laki-laki. Dan para rasul yang laki-laki itu segera lari. Ya, karena mereka tahu mereka harus jadi saksi gitu kan, untuk melihat kebangkitan Tuhan Yesus. Ya. Maka sebagai saksi itu harus ada 2 pria di pengadilan ya, atau di ya perceraian yang diam-diam tadi. Ya. Jadi sebenarnya Santo Yusuf itu posisinya sangat terjepit ya, dan beliau memilih opsi yang paling tidak menyakiti, yaitu menceraikan Maria secara diam-diam hanya di hadapan 2 orang saksi laki-laki. Nah, dalam situasi itu malaikat Tuhan menampakkan diri dan memberikan kabar bahwa Maria mengandung atas naungan Roh Kudus. Jadi sebenarnya Santo Yusuf itu sudah tulus pada dirinya sendiri gitu ya. Sebelum mendapatkan warta malaikat pun Santo Yusuf itu sudah tulus memilih opsi yang kedua tadi. Pengadilan yang tidak mempermalukan di hadapan seluruh warga desa. Gitu kan. Jadi mimpi itu betul-betul bukan suatu wujud dari bawah sadarnya beliau, karena bawah sadar beliau tentu justru adalah segera menceraikan Maria gitu kan. Segera lepas dari masalah ini, ya kan? Demikian, terima kasih. Terima kasih. Semoga menjawab Ibu Antonia Yosefin. Masih ada pertanyaan ini Romo dari Bu Kristi dari Paroki Tomang, Jakarta Barat. Ya. Pertanyaannya kritis sekali Romo. Apakah Santo Yusuf diangkat ke surga jiwa dan raganya seperti Bunda Maria? Ya. Lalu di manakah makam Santo Yusuf berada? Monggo Romo, silahkan. Pertanyaan yang menarik dan banyak sekali ditanyakan orang ya, karena kan kita pengennya Santo Yusuf itu juga katakanlah seperti Bunda Maria gitu kan. Itu kan kerinduan kita juga sebenarnya. Wah, semoga juga seperti Bunda Maria ya, yang diangkat ke surga jiwa dan raganya. Nah, tetapi sekali lagi Gereja Katolik ya berdasarkan juga Alkitab itu tidak menetapkan dogma misalnya Santo Yusuf diangkat ke surga jiwa dan raganya. Tidak sampai setinggi itu ya taraf Santo Yusuf. Tetapi gereja tadi sudah saya jelaskan menempatkan Santo Yusuf persis di bawah Bunda Maria. Karena sangat berperan penting dalam kehidupan Tuhan Yesus bahkan sejak dalam kandungan Maria, ya kan? Nah, lalu apakah ada makam Santo Yusuf? Nah, ini adalah tugas para arkeolog sebenarnya. Sampai saya datang ke Nazaret beberapa tahun lalu, itu belum ada ditemukan informasi mengenai makam Santo Yusuf. Bahkan di Nazaret pun, sampai sekarang belum ada tempat peziarahan yang dikatakan sebagai makam Santo Yusuf. Yang ada adalah Basilika Santo Yusuf, yang di bawahnya ada rumah di abad pertama, yang diperkirakan, ya kan, tidak pernah pasti, diperkirakan adalah rumah keluarga kudus. Atau setidaknya mewakili gambaran rumah keluarga kudus. Lalu langsung saja pertanyaan berikutnya ya, apakah ada penampakan Santo Yusuf yang dicatat oleh Gereja Katolik? Jawabannya ada, bukan hanya satu. Yang saya kisahkan sekarang hanyalah yang paling terkenal, yang mungkin juga belum dikenal, ya lucu ya. Jadi terkenal tetapi belum dikenal di Indonesia, yaitu Santo Yusuf pernah menampakkan diri bersama Bunda Maria dan bayi Yesus yang memegang bola dunia di Fatima. Nah, selama ini kan mungkin kita pikir Fatima itu hanya penampakan Bunda Maria ya. Tidak. Fatima itu adalah penampakan keluarga kudus lengkap. Ya. Dan sangat menarik ya, di Fatima Santo Yusuf hadir tetapi tidak berkata-kata. Ya, persis seperti dalam Alkitab, ya kan? Santo Yusuf itu memang bukan anggota ISTI ya, bukan anggota Ikatan Suami Takut Istri ya. Tetapi beliau itu demikian rendah hati, ya, menyadari posisinya sebagai pelayan Maria dan
pelayan Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Jadi yang berbicara pada saat itu siapa? Ya Bunda Maria yang berpesan, ya kan? Tapi Santo Yusuf hadir dalam penampakan di Fatima dan memberkati juga, gitu ya. Nah, jadi silakan dibaca. Ya Fatima itu tanggal 13 Oktober 17 itu yang ada Miracle of the Sun, ya luar biasa itu. Silakan dilihat video-videonya Fatima. Luar biasa, Miracle of the Sun yang didokumentasikan oleh koran lokal saat itu ya. Matahari turun naik luar biasa ya. Jadi itu penampakan yang otentik di hadapan ribuan orang ya. Jadi ini bukan histeria massal ya. Tapi penampakan itu, penampakan keluarga kudus itu kalau tidak keliru ya dan sepertinya benar, hanya dilihat oleh anak-anak gembala tadi, tidak oleh ribuan orang. Ya, yang dilihat oleh ribuan orang adalah Miracle of the Sun, yang matahari tiba-tiba menghujam ke bumi, lalu naik lagi. Matahari menari-nari. Ya, itu dilihat oleh ribuan orang pada saat itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Semoga menjawab Bu Antonia Yosefin. Lalu ada pertanyaan, mulai muncul pertanyaan-pertanyaan Ya, Romo dari penjelasan-penjelasan Romo Bobi ini. Ada dari Suster Maria Irenia, Suster Irenia, ya. SND. Ya. SND, maaf, bukan SND. SND. Romo mohon penjelasan tentang dasar doa malaikat Tuhan Santo Yusuf yang beredar. Apakah ada waktu khusus untuk mendoakan? Ya. Silakan Romo. Ya. Perihal teknis mungkin. Ya, jadi begini, dalam sejarah devosi gereja, memang Santo Yusuf itu sedikit terlupakan atau bahkan terlalu terlupakan, ya. Bukan salah siapa-siapa, karena memang gereja pada masa-masa gereja perdana itu menghadapi ajaran-ajaran sesat yang menyerang doktrin tentang Tritunggal. Jadi para bapak gereja itu lebih fokus melawan ajaran-ajaran sesat tadi, ya, bukan memperkenalkan devosi Santo Yusuf dan sebagainya. Tetapi mulai abad ke-16 itu pelan-pelan mulai diperkenalkan lagi, ya, oleh para bapak gereja. Termasuk misalnya doa Salam Yusuf, ya, juga Rosario Santo Yusuf dan sebagainya. Lalu memang ada kecenderungan dalam teks-teks devosi yang saya baca itu untuk mengimitasi gitu ya, meniru devosi Maria. Bahkan struktur doa Salam Yusuf itu pun sangat meniru, ya kan? Sangat meniru struktur doa Salam Maria, ya. Nah, juga munculnya doa malaikat Tuhan ini tentunya meniru struktur doa malaikat Tuhan Maria, ya kan? Nah, tentang waktu, ya bisa saja didoakan segera setelah jam-jam doa malaikat Tuhan. Bisa saja. Saya secara pribadi belum mencantumkan doa malaikat Tuhan versi Santo Yusuf ke dalam buku saya, karena memang dari sumber-sumber yang saya baca waktu itu belum ada, gitu ya. Demikian. Lalu, nah, tentang kesulitan mendoakan Rosario. Oke, silakan Mas Luis. Sedikit. Berarti yang untuk Suster Maria Irenia ini kalau saya sedikit boleh menambahkan, sebagaimana Santo Yusuf dan Bunda Maria itu suami istri, maka sebaiknya setelah mendoakan istri, mendoakan si suami, kan begitu. Betul. Jangan iya. dipisah-pisahkan begitu. Betul, iya, iya. Apakah Betul logika sekali. ini berjalan? Betul, iya, iya. Karena ini juga kritik untuk kita ya. Kita biasanya kalau devosi itu apa sih? Devosi Maria, ya kan? Lalu devosi Santo Santa. Nah, kita lupa pada devosi Santo Yusuf. Padahal gereja mengajarkan persis di bawah Maria adalah Santo Yusuf. Nah, masa yang di bawahnya Maria nggak disapa gitu kan? Nah, dan Santo Yusuf itu siapa? Pelindung gereja semesta. Gereja semesta itu siapa? Saya dan Anda. Ya kan? Jadi agak lucu kalau kita itu melupakan pelindung kita, gitu kan. Lanjut, Mas Luis. Oke, baik. Terima kasih, Romo Bobi. Ada pertanyaan dari Ibu Rini Frederick. Romo Bobi, terkait doa Rosario Santo Yusuf, kami akan mulai memperkenalkan kepada komunitas. Jika ada umat menanyakan mengapa pada doa Rosario yang didaraskan Salam Yusuf, mengapa bukan Salam Maria? Nah, pertanyaannya, bagaimana menyikapinya, Romo? Ada dua jenis doa Rosario yang berbeda pada doa Rosario Santo Yusuf. Terima kasih. Ya, baik, pertanyaan yang sangat aktual ya. Jadi sebenarnya dalam buku saya, itu pun saya
menyediakan opsi, karena memang dalam sumber-sumber yang saya baca itu ada opsi, ya, yaitu boleh saja mendoakan Rosario Santo Yusuf dengan Salam Maria, tidak masalah, ya, tidak masalah, karena kan pada intinya kita menghormati misteri Tuhan Yesus kan, jadi bukan soal siapa santo-santanya, tapi adalah soal Tuhan Yesusnya, ya. Lalu pelan-pelan membiasakan umat untuk berdoa Salam Yusuf. Ya. Nah, mengapa digunakan Salam Yusuf? Ya, karena ini adalah devosi kepada Santo Yusuf. Maka lebih pasnya memang, menurut hemat saya, adalah Salam Yusuf. Karena kan devosi Santo Yusuf, begitu ya. Bukan berarti kita melupakan Maria, tidak. Ya, selalu devosi itu kita lakukan dengan tetap berdevosi kepada Maria, ya kan? Lalu mengapa ada dua jenis doa rosario yang berbeda? Nah, kita kembali begini ke dalam sejarah devosi dan liturgi. Liturgi, misa, dan ibadat harian itu adalah sesuatu yang secara resmi dan ketat diatur oleh gereja. Tetapi devosi adalah sesuatu yang lahir dari praktik umat beriman. Maka bisa dipahami ada banyak ragam devosi. Bahkan Salam Yusuf itu dalam versi Latin itu ada beberapa. Versi Inggris ada beberapa. Ya, versi Indonesia pun akhirnya beberapa. Ya, juga Rosario Santo Yusuf ada beberapa juga. Karena apa? Teks yang diacu itu juga sudah berbeda-beda. Ya. Lalu mana yang dipakai? Nah, ini pertanyaannya kan. Nah, silahkan dengan hati nurani memilih sendiri, ya kan? Sepanjang doa itu sudah dirasa cocok dengan ajaran gereja dan membantu devosi, bisa dipakai. Ya. Jadi kalau ada paroki yang memakai Rosario Santo Yusuf dari buku Mencintai Santo Yusuf, silahkan. Kalau ada yang memakai dari kelompok lain dengan rumusan yang lain, juga silahkan. Ya, karena itu adalah devosi yang tidak diatur ketat, ya, dan tujuannya justru membantu umat yang katakanlah sudah jenuh dengan liturgi, ya kan? Kalau liturgi kan kita nggak bebas ya, betul nggak? Liturgi kan kita nggak bisa berdoa lama-lama gitu kan, nggak bisa. Ya, atau kita tidak bisa berdoa panjang gitu ya, tidak bisa. Nah, justru devosi itu adalah ruang bagi kita untuk memilih, ya, untuk tidak diatur-atur. Nah, fungsi devosi justru menyuburkan ini tadi perasaan dan iman, gitu ya. Jadi kalau semua devosi diatur, lah bedanya apa dengan liturgi? Harus begini, harus begitu, ya kan? Bahkan Rosario itu harus peristiwa ini hari ini. Nah, sebenarnya itu pun tidak ada aturan baku. Kalau saya ulang tahun di hari Jumat, ya saya bisa aja berdoa devosi peristiwa gembira. Ya, karena hatiku sedang gembira ingin berterima kasih kepada Tuhan, ya kan? Tidak perlu peristiwa sengsara, ya, tidak ada dosa berdoa rosario peristiwa gembira di hari Jumat itu nggak dosa, ya. Karena itu adalah devosi, ya. Jangan lalu menjadi kaku, ya. Menjadi lucu kalau kita menjadi kaku dengan devosi. Demikian. Terima kasih. Semoga menjawab, bukan menjawab sih sebenarnya ya Bu Rini. Ini karena Bu Rini lebih ke sharing. Terima kasih sharingnya. Jadi semoga mendapat peneguhan dari Romo Bobi. Betul. Lalu ada pertanyaan tadi menyambung dari Bu Kristi. Apakah mungkin kira-kira Romo, kalau kemudian setelah tahun Santo Yusuf, bulan Maret itu jadi bulan Santo Yusuf begitu? Ya. Tapi apakah mungkin atau tidak, pasti mungkin ya Romo ya? Sebenarnya sudah, Mas. Sudah. Sudah. Bulan Maret itu didedikasikan sebagai bulan Santo Yusuf. Kenapa? Karena pada tanggal 19 kan ada Hari Raya Santo Yusuf. Jadi sebenarnya di bulan Maret kita diajak untuk menggiatkan devosi kepada Santo Yusuf. Nah, nanti Oktober Bunda Maria. Itu sudah ada sebenarnya. Ya. Ya, dalam buku saya juga ada penjelasannya ya. Semakin menjawab ini Bu Kristi. Ya. Siapa? Yang penasaran silahkan nanti
dicek di buku Romo Bobi yang mencintai Santo Yusuf. Iya. Lalu ada pertanyaan lagi Romo nih dari Ibu Deborah. Ini mungkin sharing ya. Romo, saya pernah mendengar dari seorang pembicara bahwa doa Rosario Bunda Maria adalah doa kita kepada Tuhan bersama Bunda Maria. Apakah Rosario Santo Yusuf juga bisa dibilang sama dengan doa Salam Maria tadi? Ya. Begitu Romo. Jadi begini, kembali ke peran ya Santo Yusuf ya. Santo Yusuf adalah seorang yang rendah hati ya kan. Bahkan dalam penampakan di Fatima itu kan memilih untuk diam dan membiarkan Bunda Maria berbicara ya kan. Nah, jadi sebenarnya kalau kita berdoa devosi kepada Santo Yusuf itu bersama Santo Yusuf kita memuji Tuhan Yesus dan Maria. Ya, karena kesatuan hati ya kan. Santo Yusuf itu low profile ya, low profile sekali. Se-low profile-profilenya gitu ya kalau saya boleh simpulkan ya. Sangat menonjol perannya. Tentu saja di bawah Maria, tetapi selalu memilih di belakang panggung gitu ya. Ya, memilih untuk tidak terkenal gitu kan. Bahkan baru ditetapkan tahun Santo Yusuf tahun ini gitu kan. Agak terlambat ya kan. Tapi tidak apa-apa, Santo Yusuf tidak marah juga gitu kan. Malah mungkin mengatakan, wah nggak usah ada tahun Santo Yusuf, saya biar di belakang aja gitu kan. Nah, gambaran saya seperti itu ya. Tetapi kita perlu mengenal ya Santo Yusuf yang sangat low profile ini. Baik, terima kasih. Jangan-jangan kalau saat Santo Yusuf sekarang masih hidup, beliau kaget. Salah, dia harus minta maaf pada Bunda Maria. Istriku, aku mohon maaf. Ternyata umat manusia sekarang lebih berdoa kepadaku. Mungkin seperti itu kalau dianalogikan. Iya betul, karena memang seperti itulah ya Santo Yusuf itu di belakang panggung ya, di belakang layar dia ya menjadi figuran gitu kan. Dalam Alkitab pun figuran. Dalam devosi, sejarah devosi akhirnya juga menjadi figuran, tetapi tidak apa-apa gitu kan. Ya. Demikian. Oke. Terima kasih banyak Romo. Nah, satu orang lagi. Ya. Saya mohon sharingnya. Kalau tadi banyak yang ada bertanya, lalu saya mohon satu orang sharing, silakan. Di sini mungkin ada yang ingin sharing. Ada yang ingin tanya langsung nih, Bu Kristiana. Ya. Bu Kristi, oh ya. Ya. Bu Kristi, silakan Bu. Open mic, silakan bertanya Bu. Romo, saya mau nanya, saya tadi kalau menulis mungkin panjang ya. Romo, 1 Mei itu kan Santo Yosef, itu kan diperingati sebagai Santo Yosef pekerja ya Romo ya? Betul Bu. Nah itu kan, apakah kita gereja itu juga akan mengadakan devosi serupa dengan yang sekarang ini? Karena itu kan 1 Mei itu kan didedikasikan untuk Bunda Maria gitu loh. Jadi kalau misalnya pun mengadakan devosi, berarti kita punya 2 devosi berjalan sekaligus. Terus pertanyaan saya lagi, kenapa Santo Yusuf ditaruh itu hierarkinya di bawah Bunda Maria ya? Karena mereka suami istri, harusnya kan suami istri itu kan sejajar Romo. Oke. Bukan satu di atas, satu di bawah gitu loh. Itu menjadi sebenarnya yang bikin saya bingung gitu. Mereka suami istri, kok satu di atas, satu di bawah gitu loh. Kenapa ya Romo? Gitu. Makasih Romo. Ya, baik. Jadi Bu Kristiana Alberta ya, pertanyaan menarik semua ya. 1 Mei itu ditetapkan oleh gereja menjadi hari raya, bukan hari raya itu. Itu adalah peringatan Santo Yusuf pekerja. Sebenarnya sejarahnya untuk menandingi kaum komunis yang juga katakanlah merayakan hari itu sebagai hari buruh. Ya kan? Nah, jadi penetapan 1 Mei itu ada kaitannya dengan untuk mengimbangi 1 Mei sebagai hari buruh. Kalau di Eropa itu pada masa lalu juga sangat kuat ya gerakan buruh itu. Lalu Paus mengendaki agar umat Katolik jangan cuman ikut-ikutan sosialis itu, komunis gitu ya, yang merayakan hari buruh. Ingat, kamu punya teladan pekerja, Santo Yusuf. Nah, jadi 1 Mei itu sebenarnya menyadarkan kita semua saja bahwa kita punya pelindung pekerja, ya kan, Santo Yusuf. Maka sangat pas saat itu kita devosi juga kepada Santo Yusuf. Dan Bunda Maria tentu tidak akan marah ya kalau kita menghormati suaminya, ya kan, mempelainya yang kudus. Jadi meskipun di bulan Mei itu juga bulan Maria, tentunya Bunda Maria juga tidak keberatan gitu kan ya.
Ya, karena mereka kan sehati sejiwa ya. Jadi tidak akan marah, justru akan bahagia ya kan. Oh, sekarang suamiku yang biasanya cuma di belakang pintu ini dikenal gitu kan. Nah, pastinya Bunda Maria juga happy. Dan terbukti ya kan dalam Fatima itu Bunda Maria tidak sendirian dengan Tuhan Yesus, mengajak juga katakanlah Santo Yusuf kan gitu kan. Jadi keluarga kudus itu betul-betul hadir ya. Lalu pertanyaan yang menarik, mengapa tidak disejajarkan saja? Nah, sekali lagi kita kembali ke Alkitab. Dalam Alkitab saja sudah kelihatan bahwa Santo Yusuf itu di belakang layar, ya, hanya 2 Injil yang mencatat kisah Santo Yusuf, yaitu Injil Matius dan Injil Lukas. Ya. Bahkan ketika Tuhan Yesus mulai berkarya, itu Santo Yusuf tidak lagi disebut. Ya. Coba ingat ya, dalam peristiwa mukjizat di Kana, Yesus hadir bersama siapa? Bersama Bunda Maria saja. Santo Yusuf nggak ada. Lagi kemana? Mungkin lagi jualan produk kayu ya. Tapi bisa juga Santo Yusuf sudah wafat pada waktu itu. Ya, sehingga yang hadir pada saat itu hanya Bunda Maria dan Tuhan Yesus. Ya. Di bawah kayu salib makin kelihatan. Ya, Yesus menyerahkan Bunda Maria kepada Yohanes dan para rasul. Mengapa tidak menyerahkan? Kenapa Tuhan Yesus harus menyerahkan kepada para rasul? Nah, mungkin Santo Yusuf sudah wafat. Ya kan? Sehingga Bunda Maria sebagai janda tidak punya siapa-siapa lagi. Nah, itulah peran Santo Yusuf yang memang katakanlah figuran, tetapi bukan berarti tidak penting. Ya, maka gereja pun tidak menempatkan sejajar karena memang dalam Alkitab sendiri sudah menjadi figuran, ya. Tetapi tidak berarti lalu menjadi kurang berharga begitu ya peran Santo Yusuf, tidak, tetap berharga. Buktinya segera setelah Bunda Maria adalah Santo Yusuf dalam tataran devosi Katolik. Demikian ya, Bu Kristiana dan Mas Luis ya. Oke, terima kasih Romo Bobi. Wah, mulai banyak muncul. Bapak, Ibu, Romo, Suster, saudara-saudari yang terkasih, saya juga mengirimkan link untuk evaluasi webinar kita pada malam hari ini. Mohon berkenan untuk mengisi supaya menjadi koreksi bagi kami dan untuk mengadakan atau menyelenggarakan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Pasti masih banyak pertanyaan yang akan muncul. Dan saya yakin pasti tidak akan habis membahas Santo Yusuf ini dalam 1 tahun. Betul. Dan ya. Rupa-rupanya Bapak Paus sendiri sudah memberi kesempatan, minimal bagi saya pribadi yang ada di Indonesia ini, saya jujur kaget ketika Romo Bobi menginformasikan, ini loh Bapak Paus mengadakan kegiatan, mencanangkan 1 tahun. Ya. Sebagai tahun Santo Yusuf, saya kaget. Kagetnya kenapa? Selama ini yang muncul devosi-devosi atau tahun-tahun itu kan selalu Bunda Maria, Yesus, Kerahiman, begitu. Tapi ini beliau mengangkat Santo Yusuf. Persis seperti yang selalu dimunculkan pribadi low profile, pribadi yang rendah hati, pribadi yang tidak mau menampilkan atau menonjolkan dirinya, dan selalu memberi tempat bagi orang lain untuk berkembang, begitu kalau saya boleh menyimpulkan. Begitu. Romo, Suster, Bapak, Ibu yang terkasih, saya ingin mengundang satu Romo lagi, Romo Isworo Hadi, untuk memberikan peneguhan bagi kami yang mengikuti webinar ini. Romo, mungkin Romo berkenan, Romo sebagai seorang pastor, kalau tadi kita mendengarkan kesaksian dari Romo Bobi, kami ingin mendapatkan peneguhan dari Romo Isworo Hadi. Silahkan Romo, kami berikan waktu. Terima kasih. Suara saya terdengar ya? Terdengar Romo Is. Terima kasih saya diberi kesempatan. Saya memang ingin mendengarkan dulu suasana seperti apa. Dan saya senang bahwa ada webinar ini, mengapa sehingga saya mendaftar. Karena saya sendiri, nama pelindung saya itu
Santo Yosef juga. Santo Yosef juga. Dan sejak Paus Fransiskus ini saya juga bersyukur bahwa Santo Yosef dimunculkan atau diangkat. Setiap hari kalau kita merayakan Ekaristi, Santo Yosef juga disebut setelah Bunda Maria. Itu. Memang di Indonesia itu devosi kepada Santo Yosef itu hampir tak terdengar atau tak seperti tidak populer, tidak sepopuler devosi kepada Bunda Maria. Tetapi di Filipina, ketika saya studi di Filipina itu hampir sejajar devosi kepada Santo Yosef itu kurang lebih ya semarak seperti devosi kepada Bunda Maria. Dan maka nama Santo Yosef itu sangat dihormati di Filipina dan banyak dipakai untuk nama-nama lembaga, nama sekolah, nama gedung, nama jalan, juga nama-nama orang. Father Joseph itu sangat. Nah, Romo Bobby tadi juga sudah menyoroti aspek-aspek dari yang diangkat dari Alkitab ya tentang mimpi, dan rupanya mimpi ini tadi sedikit kita tinggalkan. Yang menarik Santo Yosef, tapi mimpinya sendiri sedikit kita lupakan. Mungkin memang karena tahun Santo Yusuf sehingga tema Yusufnya itulah yang menjadi sorotan kita. Tapi nggak apa-apa, ini kan webinar yang pertama tentang Santo Yusuf yang dilakukan oleh PT Canisius ya. Mungkin akan ada lanjutan lagi webinar yang berkaitan dengan Yosef ini, Santo Yusuf ini, atau mimpi, mungkin akan mendatangkan narasumber lain yang akan lebih mendalami lagi aspek mimpi ini. Karena mimpi ini memang menarik untuk diangkat. Saya dulu pernah mengadakan praktek beberapa bulan, tapi kemudian menghilang karena praktek penelitian batin berdasarkan mimpi. Praktek penelitian batin atau doa berdasarkan mimpi. Kebetulan saya itu pemimpi juga. Setiap tidur 1 menit pun saya sudah mimpi. Hanya dulu ketika mimpi saya itu jelas, itu mudah saya analisis untuk berdoa, untuk refleksi tengah hari itu. Tapi lama-kelamaan mimpi saya itu begitu banyak campur-campur sehingga tidak jelas, sehingga mungkin juga karena kesibukan lalu tidak saya pakai lagi sebagai bahan refleksi harian. Nah, mungkin ini juga tema yang bisa diangkat nanti, bagaimana kita mimpi kita itu bisa berbicara apa tentang diri kita atau tentang sesuatu hal yang mungkin juga tentang hal rohani atau tentang masa depan yang ditunjukkan kepada kita. Maka tadi pertanyaan-pertanyaan dari hadirin ini, para peserta ini juga memperkaya kita. Maka terima kasih juga untuk Romo Bobby, juga untuk para peserta webinar ini yang telah mengajukan berbagai pertanyaan. Rupanya memang kita seringkali masih perlu mengclearkan atau memperjelas di mana liturgi dan devosi. Kadang-kadang kita mencampur adukkan. Kadang-kadang di tengah Ekaristi orang sibuk doa rosario. Nah, itu kan tidak pas. Lalu ketika kita devosi, kita masih harus, ini bagaimana ya kok orang sana mengadakan doa rosario seperti ini, orang sini gini, lalu kita bingung. Nah, saya rasa malam ini kita bisa bersama-sama untuk melihat poin-poin mana yang memang masih perlu kita perjelas nanti atau kita perkaya melalui serial webinar lainnya. Lanjutan, misalnya lanjutan mimpi atau lanjutan Santo Yusuf. Mungkin begitu komen saya atas. Baik, terima kasih Romo Is. Lanjutannya mimpi Santo Yusuf, Romo. Nah, ya. Bersama Romo Is.
Terima kasih banyak Romo peneguhannya. Bapak Ibu yang terkasih, tidak terasa sudah di penghujung waktu. Saya yakin pasti masih banyak yang ingin disampaikan, tapi karena keterbatasan waktu dan juga Romo Bobi juga ini tidak main-main, beliau di Roma sehingga situasinya juga pasti sudah berbeda. Begitu, maka terima kasih Bapak Ibu waktunya. Sebelum undur diri, saya mohon waktu sedikit untuk membuka kamera kita ini. Nanti akan saya informasikan atau saya share ke tiap peserta yang hadir pada webinar ini. Mohon dinyalakan kameranya, saya akan dokumentasikan dari layar yang pertama. Siap, 1, 2, 3. Oke. Lalu kemudian dari layar yang kedua, silahkan boleh senyum, boleh angkat jempol, jangan angkat kaki yang penting. Jatuh nanti. Terima kasih, 1, 2, 3. Oke. Baik. Ibu Bapak, Romo, Suster yang terkasih dalam Kristus, saya hanya sedikit menyimpulkan dengan sebuah pantun. Pak Yusuf jualan belati, mari meneladan Santo Yusuf yang rendah hati. Mantap, mantap. Cakep. Cakep ya. Oke. Terima kasih, Suster, Romo, Bapak Ibu sekalian. Sebelum ditutup, kami mohon kita berdoa bersama. Nanti Romo Bobi berkenan untuk memberkati ya Romo. Mohon berkat dari Romo Bobi. Baik, boleh penutup sebentar ya, Mas Luis ya. Silakan Romo. Silakan. Ya, terima kasih. Saya aturkan terima kasih sebesar-besarnya, terutama untuk Romo Isworo Hadi yang sudah berkenan rawuh, Mas Luis dan siapapun tim dari Canisius, Mbak Cahaya tadi ya yang sempat membantu kita. Lalu sebenarnya untuk mendukung devosi kita ada juga lagu-lagu devosi yang diciptakan khusus untuk Santo Yusuf ini. Silahkan nanti membuka channel YouTube MSF Jawa. Di sana ada lagu-lagu devosi Santo Yusuf. Juga yang Salam Yusuf itu ada namanya ada versi yang dinyanyikan juga oleh Mbak Ingrid ya. Lalu di channel Mbak Ika Noviana Prasetyo ada juga lagu-lagu Santo Yusuf. Silakan ketik Salam Yusuf di YouTube, nanti akan ketemu lagu-lagu itu ya. Itu. Kemudian mari kita bekerja sama untuk memopulerkan devosi Santo Yusuf ini di tahun yang istimewa ini, karena siapapun yang berdoa akan juga mendapatkan indulgensi. Ya, jadi manfaat rohani kalau kita berdoa devosi pada saat tahun Santo Yusuf ini adalah mendapatkan juga indulgensi. Demikian, Mas Luis. Terima kasih banyak, Romo. Doa penutup nanti akan dibawakan oleh Mas Aryatno yang tadi sempat menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Romo, Suster sekalian. Waktu dan tempat saya berikan sepenuhnya kepada Mas Ari, dan nanti mohon berkat dari Romo Bobi. Terima kasih Pak Luis untuk waktu dan kesempatannya. Romo, Suster, Bapak Ibu, marilah kita berdoa untuk mengakhiri pertemuan webinar kita. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas semua berkat dan anugerah yang sudah Engkau berikan kepadamu dari pagi hingga malam hari ini. Terima kasih juga ya Tuhan, Engkau telah membuat kami mengetahui beberapa hal yang belum kami ketahui, terutama tentang kehidupan yang sesungguhnya mengenai Santo Yusuf. Ya Tuhan, kami juga berharap dan berdoa kepadamu, semoga melalui pertemuan malam ini, kehidupan kami hari demi hari semakin meneladan seperti Santo Yusuf yang selalu mempunyai sifat kerendahan hati. Dalam nama Tuhan, doa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kemuliaan padalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Berbicara nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Monggo Romo, silakan. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. semoga kita sekalian, keluarga, komunitas kita, terutama mereka yang saat ini sedang sakit, terutama yang sedang mengalami sakratul maut, dilindungi, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih banyak Terima kasih Romo banyak. Bobi, Ya, Romo Is. terima kasih semuanya ya, luar biasa ya. Terima kasih Romo. Terima kasih, Terima Pastor. kasih. Terima Ya, kasih ilmunya. Ada kekurangan. ya, terima kasih banyak. Kasih Pastor Nuhun. Bobi. Ya, Wis. KPK luar biasa ya, banyak Halo Mas Bram. anggotanya. Kumpul sini semua nih hari ini. Ya, Gambar ini terima kasih. meramaikan Ada Pak Pastor. Bram, ya ada Pak Julius, ya Suster Walde, tadi ada Suster juga, Suster Maria Irenia, ya. Terima kasih Ya, Romo. terima kasih semuanya. Ya, ada Ibu Antonia tadi yang menawari kerjasama ya, nanti silahkan ditindaklanjuti Mas Luis. Terima kasih Pak Andi Singge. Ya, Pastor. Ya, terima kasih banyak, KPK luar biasa ya, mendukung terus. Kelompok pria Ingatan Katolik kami, ya. Pastor. Kalau ada acara ingetin kami, nanti kami mobilisasi. Ya, beserta istri ya. Jadi istri yang di belakang layar ini. Balik ya Romo ya. Kasih Romo. Terima kasih. Buat semuanya. Ya, berkat Kasih untuk dalam. Ya. Kanisius. Terima kasih, Kanisius. Selamat Kanisius. siang Romo Bobi. Terima Untuk kasih. Roma. Terima kasih banyak, Suster Walde. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih, sama-sama. Ada juga temanku, Dian Setiawan, dari Purwodadi. Ya. Terima kasih. Oke ya, saya pamit ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Romo. Dalam.